Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini khusus kita akan bahas terkait dengan informasi yang banyak beredar, yang sudah teman-teman lihat mungkinnya di media sosial terkait dengan kategori pelamar yang gugur atau tidak memenuhi syarat atau TMS pada saat pengumuman kelulusan CASN 2023, baik itu pengumuman kelulusan CPNS ataupun P3K. Nah, kita akan bahas lengkap video ini, jadi pastikan teman-teman semuanya tonton video sampai selesai. Nah, pertama kita bahas dulu terkait dengan jadwal dari penerimaan CASN 2023 ya. Jadi untuk teman-teman saat ini kalian sudah memasuki pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Jadi kalian bisa memantau akun CASN kalian masing-masing pada rentan tanggal 15 sampai 18 Oktober 2023. Dan tentu setiap formasi dan instansi itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau kejaksaan itu tanggal 17, untuk Kemenkumham tanggal 18, atau mungkin ada yang sudah duluan ya, tanggal 15 itu sudah mengumumkan, seperti P3K itu sudah mengumumkan dari tanggal 15 dan 16. Jadi masing-masing instansi dan formasi memiliki hari yang berbeda-beda, kemudian jamnya juga berbeda. Jadi tetap kalian pantau secara berkala akun CASN teman-teman semuanya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ini, kalian diminta untuk mencetak kartu peserta ujian CASN atau kartu peserta ujian tes SKDCAT saat nantinya masa sanggah dan verifikasi sanggah itu berakhir. Jadi kalau kita lihat di jadwal, pencetakan kartu peserta ujian tes KDCAT itu baru akan ada ataupun muncul tombol menunya ini kisaran tanggal 5 sampai 8 November 2023. Jadi saat tanggal 5 sampai 8 November 2023 silakan kalian login lagi ke akun CASN teman-teman semuanya untuk mencetak kartu peserta ujian tes SKDCAT. Kemudian bagi teman-teman yang dinyatakan TMS atau tidak lolos ya, tidak memenuhi syarat saat pengumuman seleksi administrasi ini dengan alasan TMS dari tim verifikator, kalian bisa mengajukan sanggah. Nah, kalian mengajukan sanggah ini mulai dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023. Jadi hanya 3 hari kalian diberi waktu untuk menyanggah terkait dengan alasan teman-teman yang menyebabkan TMS atau tidak memenuhi syarat. Dan untuk tombol sanggah ini kalian nanti bisa gunakan atau baru akan muncul pada tanggal 19 ya. Jadi kalau sebelum tanggal 19 tombol sanggah ini belum akan muncul di bawah menu atau di bawah pengumuman dari alasan TMS teman-teman semuanya. Jadi tanggal 19 nanti sudah muncul menunya, kalian bisa melakukan sanggah terkait dengan apa yang menyebabkan teman-teman TMS. Nah, sebelum itu teman-teman harus ketahui bahwa masa sanggah ini adalah masa protes ya, dengan hasil pengumuman kelulusan pendaftaran yang mengakibatkan kalian gugur atau tidak memenuhi syarat dan kalian mengajukan banding dari hasil ketidaklulusan tersebut. Jadi untuk sanggah ini untuk teman-teman yang dinyatakan TMS ya. Kemudian teman-teman ini istilah lainnya adalah protes. Kenapa kalian tidak luluskan atau kenapa kalian salah. Dan tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwa sanggahan ini atau protes ini bisa diterima oleh panitia asalkan kesalahannya bukan dari pelamar, tetapi dari kesalahan sistem atau kesalahan panitia saat mengkoreksi berkas pelamar. Contohnya kalau teman-teman mungkin alasan TMS-nya ijazah tidak diupload. Nah, padahal sebenarnya memang ijazahnya tidak diupload atau kalian tidak mengupload, maka itu adalah kesalahan dari pelamar dan itu tidak bisa menyanggah ya, atau tidak bisa disanggah. Tetapi kalau kesalahannya dari panitia, misalnya kalian sudah upload ijazah sedangkan panitia bilang kalian belum upload, nah itu bisa disanggah dan akan ada kemungkinan kalian lolos ya untuk masa sanggah ini dan bisa melaju ke tahapan selanjutnya yakni tes SKDCAT. Nah, kalian bisa lihat terkait dengan form sanggah yang nantinya kalian bisa ajukan. Di sini tertulis persyaratan yang tidak terpenuhi atau alasan kalian TMS ya atau tidak memenuhi syarat. Kemudian kalian bisa lihat dokumennya
apakah dokumennya memang benar itu kesalahan kalian, atau dokumennya ini sudah benar tetapi karena alasan TMS-nya ini gugur. Nah, itu artinya kesalahan dari panitia dan kalian bisa mengajukan sanggah atau alasan sanggah. Seperti contohnya kalau di sini kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Disduk Capil. Sedangkan alasan TMS-nya ini adalah kartu tanda penduduk itu tidak dari Disduk Capil misalnya, atau dengan yang tidak sesuai persyaratan ya. Kemudian dokumennya kalian lihat di sini nanti, apakah sudah benar KTP-nya dari Capil atau tidak. Nah, kalau memang benar kalian silakan alasan sanggahnya ya. Nah, KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Nah, artinya ini KTP kalian sudah sesuai, dan kalian kalau misal kesalahan dari panitia ini bisa kalian lulus ya. Dalam artian kalian berhasil untuk menyanggah dan lolos ke tahapan berikutnya yakni SKDCAT. Tapi kalau misalnya KTP yang kalian lihat di sini adalah salah, memang salah kalian unggahnya, nah ini kalian tidak bisa ya, walaupun kalian menyanggah ini pasti akan tetap gugur. Jadi kesalahan itu dari pelamar. Oke, kita bahas terkait dengan alasan-alasan dari panitia yang menyebabkan teman-teman TMS. Nah, kalau kita lihat di sini alasan pertama adalah pakaian yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Nah, kita lihat di gambar ini. Gambar ini adalah kesalahannya pada pas foto. Nah, kalau untuk latarnya ini sudah benar, latar belakang merah ya, tetapi untuk pas foto ini seharusnya sesuai ketentuan. Kalau pas foto itu setengah badan ya, itu yang dimaksud dengan pas foto. Tetapi kalau seperti ini ya karena tertutup oleh hijab atau jilbab, jadi ini kesannya tidak termasuk dalam kategori pas foto. Jadi teman-teman, inilah yang menyebabkan alasan untuk pakaian yang digunakan ini tidak sesuai dengan ketentuan, atau pas fotonya ini tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian alasan TMS yang kedua adalah surat pernyataan dan surat lamaran tidak ditulis tangan dan surat keterangan bekerja fotokopi. Nah, ini memang teman-teman harus membaca persyaratan dari masing-masing instansi ya. Jadi ada beberapa instansi yang mengharuskan kalian tulis tangan, ada yang membolehkan boleh tulis tangan, ada yang diketik. Kemudian ada juga yang sudah ada format, ada kalian formatnya buat sendiri. Jadi itulah kenapa pentingnya kalian baca persyaratan dengan baik kemarin, agar kesalahan-kesalahan seperti ini terhindari. Nah, kemudian untuk surat keterangan bekerja ini difotokopi. Nah, seharusnya untuk surat keterangan bekerja ini memang harus yang asli ya, bukan hasil dari fotokopi. Dan surat keterangan bekerja ini biasanya hanya untuk P3K, karena P3K diwajibkan harus sudah ada syarat minimal ya berapa tahun disertai dengan surat keterangan sudah pernah bekerja. Nah, ini biasanya adalah kesalahan dari pelamar yang mendaftar P3K. Alasan TMS berikutnya adalah tanda tangan pelamar pada KTP tidak sesuai dengan tanda tangan pada surat lamaran dan surat pernyataan. Nah, informasi ini sebenarnya sudah menjadi viral ya di media sosial karena alasan TMS-nya gara-gara tanda tangan yang tidak sama. Jadi saya pribadi sampai saat ini ya belum mengetahui apakah ini memang benar alasan kesalahan ya TMS yang disebabkan karena tanda tangan. Kemudian apakah ini juga hasil editan ya, karena sekarang kan sudah banyak tuh yang para pelamar ya yang pintar untuk editing ya, karena kemarin berapa yang di otak-atik ya untuk di editing, atau ini merupakan formasi atau instansi apa ya yang mengakibatkan tanda tangan ini gugur atau TMS. Saya sampai saat ini belum tahu, karena pengalaman saya dari tahun 2017 sampai 2021 untuk alasan tanda tangan tidak sama ini tidak pernah terjadi ya, tidak pernah terjadi. Dan kemudian mungkin teman-teman berpikir dan saya pun berpikir bahwa untuk tanda tangan ini kita tidak bisa meniru 100% ya, harus sama. Ya, setidaknya minimal 80 atau 90% itu sama, tapi tidak bisa 100%. Dan apakah ini merupakan hal baru yang menjadi pertimbangan panitia? Saya pun tidak tahu dan tidak bisa menjawab ya. Tetapi kalau memang ini merupakan aturan baru, kalian coba silakan menyanggah dan ya nanti kita lihat, semoga untuk tanda tangan yang tidak sama ini bisa ditolerir. Alasan TMS berikutnya adalah surat lamaran
dokumen poin-poinnya surat lamaran ini tidak ditulis. Nah, ini juga yang menjadi keresahan teman-teman karena banyak teman-teman khususnya untuk formasi CPNS Kemenkumham ya yang tidak menulis atau tidak mencantumkan poin-poin surat lamarannya. Ada juga yang dihapus, ada juga yang dicantumkan. Jadi sebenarnya ini boleh atau tidak? Pertama kita kembali lagi ke aturan dari formasi masing-masing ya. Kalau kejaksaan itu untuk surat-surat lamaran atau poin-poinnya itu wajib ditulis semuanya ya. Karena tidak ada yang dihapus. Dan itu wajib hukumnya ya. Tetapi kalau untuk Kemenkumham kemarin sudah dikonfirmasi juga bahwa baik itu dari Biro Y ataupun dari beberapa kanwil menyatakan surat lamaran itu yang wajib poin 1 sampai 7 ya. Tetapi untuk poin 8, 9, 10-nya ini adalah opsional sesuai dengan kalian dimasukkan atau tidak. Jadi seharusnya hal ini kalau untuk instansi Kemenkumham tidak menjadi alasan untuk teman-teman TMS. Tapi kalau untuk instansi yang lainnya atau P3K, kalau surat lamarannya ini poin-poinnya ini tidak ditulis, ya itu bisa saja menjadi alasan untuk TMS atau gugur. Kemudian kita lihat alasan TMS berikutnya adalah tidak melampirkan SK 3 tahun terakhir, dan ada juga yang surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan tidak sesuai persyaratan, yaitu setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, ini merupakan ya adalah pengumuman dari P3K. Karena memang untuk persyaratan P3K itu baik guru, P3K teknis atau tenaga kesehatan, ini mereka wajib mengunggah surat pengalaman kerja ataupun mengunggah SK ya terkait dengan formasi P3K yang mereka lamar. Jadi kalau P3K ini diwajibkan, tetapi sekali lagi untuk CPNS itu opsional, boleh mengunggah, mengisi ya surat lamaran ataupun surat keterangan sudah bekerja ataupun tidak juga. Jadi opsional untuk CPNS. Tapi kalau untuk P3K ini diwajibkan sesuai dengan persyaratan yang diminta. Kalau tidak melampirkan ya TMS ya atau tidak memenuhi syarat atau gugur. Selanjutnya ada juga saya lihat alasan TMS dari tim verifikator ini terdaftar sebagai anggota partai atau pengurus partai politik. Nah, ini merupakan sebenarnya hal yang baru saya temui tahun ini ya. Karena tahun sebelumnya ini belum pernah terjadi alasan TMS untuk pelamar yang terdaftar di politik atau ikut sebagai pengurus partai politik. Nah, memang sebagai syarat untuk mendaftar CPNS ini adalah salah satu persyaratannya untuk pendaftar CSN 2023 tidak boleh tergabung dalam partai politik manapun. Nah, karena teman-teman ini mungkin karena tahun politik ya, jadi ini dicek oleh panitia. Dan memang ada beberapa terkadang case atau kendala atau kasusnya ya, mereka tidak pernah ikut politik, tapi tiba-tiba dari partai politik itu mencatut atau mencantumkan namanya sebagai anggota parpol. Nah, ini bisa kalian cek di websitenya KPU ya. Nah, kalau misalnya ini terjadi, kalian silakan ya lapor ke kantor KPU terdekat ya untuk dihapus dari sistem ya, dari sistem KPU bahwa teman-teman memang tidak ikut partai politik. Nah, kalau alasannya seperti ini, kalian silakan bisa ajukan sanggah ya, bisa ajukan sanggah sesuai dengan apa yang menjadi TMS teman-teman. Nah, jadi itu beberapa alasan yang saya temui atau baru masuk ya sampai sejauh ini terkait dengan teman-teman yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Ada yang mungkin terhitung atau tergolong terbaru ya alasannya, ada juga yang alasan yang seperti sudah sesuai dengan persyaratan atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya alasan gugurnya. Dan sampai sejauh ini pelamar yang CPNS itu untuk yang TMS sebanyak 59.689. Tetapi sebenarnya apa saja yang menyebabkan teman-teman ini bisa TMS? Ini acuan tahun 2021 ya atau tahun sebelum-sebelumnya, baik itu 2018, 19, 2017 dan 2021. Untuk beberapa alasan yang menyebabkan teman-teman itu tidak lolos ya administrasi atau TMS tidak memenuhi syarat. Kita lihat. Setidaknya ada 9 alasan teman-teman yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos tahapan pendaftaran CSN ini. Yang pertama tentu salah upload dokumen atau kebalik unggah ya. Mungkin kalian memang tidak sadari tidak mengupload ya. Kemudian kalian mungkin salah unggah
untuk berkasnya. Di surat lamaran kalian upload ijazah, di ijazah kalian upload transkrip nilai, dan itu tentu menggugurkan. Kemudian tidak menggunakan e-materai. Sekarang kan sudah pakai e-materai, jadi kalian mungkin lupa meletakkan e-materai atau kalian masih menggunakan materai yang biasa, itu pasti akan gugur. Ketiga, dokumen yang diunggah tidak terbaca atau blur karena kalian mungkin scan-nya itu tidak jelas, alhasil panitia tidak bisa membaca. Ya tentu kalian ini bisa menjadi alasan TMS juga. Pas foto tidak sesuai ketentuan, ini tentu yang sudah kita bahas tadi. Ijazah tidak sesuai dengan syarat formasi, artinya kalian mendaftar formasi misalnya penjaga tahanan wajib ijazah SLTA, tapi kalian upload ijazah S1. Nah, ini juga akan gugur. Selanjutnya syarat tinggi badan dan nilai tidak terpenuhi. Jadi ada beberapa formasi yang mensyaratkan tinggi badan, kemudian beberapa formasi juga yang mensyaratkan nilai rata-rata. Jadi kalau tidak terpenuhi ya otomatis ini pasti akan gugur. Kemudian yang ketujuh, tidak upload berkas asli. Nah, ada yang upload berkas fotokopi ya. Nah, ini juga akan gugur karena yang diminta wajib berkasnya asli. Kemudian tidak upload dokumen diminta, ini sudah pasti akan gugur. Dan 9, surat lamaran atau pernyataan salah. Jadi surat lamaran dan pernyataan ini biasanya tidak ditandatangani atau juga tidak kalian isi. Nah, inilah beberapa kesalahan alasan pelamar banyak TMS. Ini berdasarkan dari tahun-tahun sebelumnya ya, kita rangkum. Tetapi kalau memang ada perubahan tahun ini ya kita lihat saja. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah pengumuman kalian dinyatakan tidak lolos karena apa, boleh silakan share di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya Mili Umri. Oke teman-teman, mungkin itu informasi terkait dengan beberapa alasan pelamar banyak TMS saat tidak memenuhi syarat. Saya harap teman-teman semoga semuanya lolos ya untuk CSN 2023 ini dan tentunya menjadi CPNS nantinya. Atau yang P3K semoga menjadi P3K lulus ya tahun 2023 ini. Untuk teman-teman yang mungkin masih berminat ikut bimbingan belajar untuk bimbel CPNS SKD CAT ya, kalian silakan bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya. Jadi saya tunggu dan kelas masih dibuka. Saya harap teman-teman persiapan diri untuk menghadapi tes SKD CAT. Semangat semuanya, semoga lulus dan terima kasih yang sudah menonton. Bantu share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.